Stop mencintaimu gawe aku ngeluh. Yo kopi jos yuk. Rungkat nek ngene iki atiku rungkat. Wong kok bola-bali kok anggere mencoba membuka hati karo para pria itu kok mesti akhir-akhirnya meng entek-entekan. Stop mencintaimu gawe aku ngeluh. Ana wong kancane lagi sedih kok malah diece nganggo ngono kuwi. Enggak tahu tuh Mas Rete itu enggak tahu perasaanku. Bener Mas Mas Rete. Mas Rete. Mas Rete iki opo, Dik? Ya, ben beda ngono lho. Biasa Pak RT biasa Mas Rete. Aku ket mau berjam-jam ngono Pak RT mek meneng wae nyawang kok sahabat lho. Rungkat-rungkat ngopo? Lho kowe ora ngrasake to. Ya Aku ora, tekan kowe sing seprene ngrasake iki kok. lho. Urung tau entuk jodoh sing genah-genah tenan arep ngepek aku. Kowe berarti memang mungkin jodoh itu kadang membawa sesuatu yang berbeda. Wong Jawa iki kudu ana weton. Pama kowe wetone apa? Dadi nganggo ana hitung-hitungane. Ana hitungane. Aku Senin Pon. Senin kuwi 5, pon kuwi 5 dadi 10. 10 kuwi kowe ora oleh urip ning banyu. Wah. Lah ya nek ning banyu ya aku malah ning lelep ta ya Mas Rete kuwi lho. Lah nek 5 ora 5 ki dro keh le bentrok kuwi mesti nek jatuh cinta keh le pedhot. Ora. Ya aku bener. Nah terus solusinya bagaimana? Aku kok angger muni kenalan karo wong lanang, mbah kuwi liwat telepon apa ketemu langsung, kok ora tau ujung-ujunge aku ming dihapusi. Nek ora ngono aku tau lho kari dhewe sing wingi kuwi ora ming bondo aku. Oh sing kare dhewe sing kenalan nang aplikasi melicat kuwi ya. Melicet. Melicat sama. Nang aplikasi melicat to ketok kenalane. Ora. Aku ki rugi jabon jero wis pokok mek. Irunge wis kembang-kembis lho iki, Dik. Ngene lho Dik Rika. Pripun, Yang Mas namanya Rete? jodoh itu tidak akan kemana. Ah. Nek kowe ora golek, kuwi ya tetep mesti ra oleh. Nah, kuwi. Ha to? Pesane kok leluhur ki lho, ngene iki lho. Kok Leluhur mbahmu kuwi lho. Ana wong sing tua ki apa leluhur kok tuh. Senior. Tetep. Oh iya lho. Jadi yang namanya jatuh cinta itu ibaratnya dari mata turun ke hati. Nah, Ini lho. Kowe iso nyambang wong, wah aku seneng karo kowe, ning rung karuan atimu seneng. nah. Ya ta? Kaya aku mandang kowe seneng. Atiku ya seneng ngono lho. Nek iki mandang seneng, atine senep. Ah, kuwi. Ora sakjane iki ya ora masalah ro Mas Rete ning ya Tapi- masalah iki kok kedepannya aku mesti bakalan Kok kedepannya iki piye? Lah nek ro Mas Rete ya Mas Rete sono burete kok. Loh, yang namanya Aku ya sing kedepan. aku meskipun perawan tua ngono tetep aku ki ya harus bijaksana memilih jodoh. Terutama ya aku mulai membuka komunikasi. Dadi aku ya bendang pengen kaya kanca-kancane ya terus duwe anak, duwe keluarga, omah-omah. Tapi aku yo pengen piye to Pak RT aku ki yo sakjane ki yo jujur ki yo. Iki Iki sakjane aku contoh ngandani apa ki ini? aku yo urung di pasangan. Piye to carane Kowe biar di pacaran? jomblo. Jomblo. Pakai tip ben kowe itu bisa mencintai seorang. Nah, ono kuwi. Oh, sebelum mendekati anaknya dekatilah kedua orang tuanya. Wah, kuwi berlaku enggak aku barang? Aku zaman 20 tahun yang lalu tak lakukan. Contohnya piye Mama, kuwi? kowe dolan Senin. Kok ibune seneng buah-buahan anggur. Kowe ngapel nggawa anggur. Senin nggo anggur. Oh iya. Mas Atma, dhisik kan Oh. aku ngono. Mas Aldo nggawa anggur. Rebo. Rebo. Senenge martabak. Kowe Ah. ngapel gawake martabak ibuke. Oh. Mas Aldo nggawa martabak. Malam minggu ngapel, ibuke seneng nasi goreng. Tukokke nasi goreng. Alhamdulillah, patang sasi langsung jadian. Jadi gak karo Itu akhirnya ketemu. Jadi aku Jadi. karo mbokne. Kok ngono lho Mas Lah Rete tak kirimi iki. mbokne terus dadi mbokne. piye Lah, ceritane kuwi celutak nek kuwi jenenge. Yo, Lah yo ora kuwi lho. tip bae. Kenapa sih perempuan tuh selalu menjadi korban? Apa dikirane nek wong wedok iki lemah, yuk wong wedok iki Ya bodoh. ora. Isone ming ning omah ning pawon masak racik-racik yuk mana. Wong wedok ki Jadi- ora lemah. Lah Sing piye? lemah kuwi mek baterai handphone. Baterai handphone lemah. Kan Kuwi ngopo kuwi? Pak RT. aduh bebek. Tangannya hati. Aduh hati tuh aduh. Hatinya udah habis. Aduh. Pak RT, saya mau mengadu kalian jenengan Pak RT. Oh nopo beb? Aduh, setelah di beb kok saya jadi tarik nafas dulu.
Asma yo. Gini lho Pak RT. Mengi apa piye wingi? Kok mengi to? Aku ki ngene lho, mau ki nek ning pasar. Apa kowe iki? Ning pasar. Ning pasar. Ono diskonan klambi. Oh, Lah aku nek yo melu rubung-rubung tok melu. Sing diumumke ning radio-radio no diskon gede-gede kowe ono. Aku melu rubung-rubung. Lah kok aku ki didesok ngono ngajak tiba Pak RT. Arep ngopo tangane? Lemu tiba wingi piye mau ya malah lemu Iki tiba mau lagi wae nek lho bekase. Ora nganti kaya ngono iki lemu tiba mau piye nyekakar apa mlumah? Ya ora usah dipraktekke le tiba kowe padune mau arep ngerjain aku to. Kulane ning pasar kuwi. Ning pasar kuwi hati-hati. Kuwi ngono ibu-ibu nesu ning kono, ana bakul celana pinggir dalan mlebu kae ning Pasar Mringharjo. Ibu-ibune liwat bakule celana takon. Piye? Bu, ngagem celana? Mboten. Tapuk. Piye to iki maksud? Wong ada celana. Apa aku ngelak kok ya? Yo ditapuk kuwi. Ditapuk mangga. Dinekke ra kathok. Ngono lho wong kowe Kene iki kan wis jan. nawake Bu ngagem celana. Ngagem celana. Oh, alah boten. Wah ditapuk. Oh, barang apa tapuk pok. Sopo kuwi sing dodol kuwi? Eh? Tak paranane sesuk. Arep ngopo? Wis kadokan ora usah wis Kadokan. Sing dodol kuwi wingi aku. Oh kowe. Terus pripun iki kula Pak RT sakit lho Pak RT. Niki lho Pak RT didamu. Olalah, kowe kok ngono to? Kowe ngomong mengganggu aku yang lagi sedang asik-asik sama Mas Rete loh. Aku sudah lama tidak berjumpa dengan Mas Rete. Aku lagi mengutarakan maksud hatiku kok kowe malah iki sapa to mau? Aku kuwi. Jadi semua wargaku yang perempuan itu mempunyai hak yang sama. Hake padha dhewe. Hake padha nek gedhuren gede cendhek kan mlaku ra iso hake. Nah dadi padha. kowe sepatu. Kowe sepatu. Lho mulane hake kudu padha. Ben seimbang nek ra padha le mlaku genjing. Oh, dhek nyeker kok ora gua. Terus niki nek kasus ngeten iki kula laporan teng pundi Pak RT? Kowe ngerti kantor pos? Oh iya tahu heeh. Kok Kowe kantor ning pos? Kok kantor pos? Laporan kekerasan nang kantor pos di ceritane. Piye to Mas Rete iki? Kowe iki rong dong maksude Pak RT. Piye? Kantor pos kae, kae menggok ngiwo. Oh, minggu. Terus ning kono kuwi, kowe ngerti gondomanan? Ngerti banget. Kowe ngalor. Ngalor. Ah, Oh, terus tekan Mataram to kae, jalan Mataram kae. Iya, iya, Wah, nggon bakul-bakul sepatu ngono kae lho. le laporan kok. Kae bablas. Oh, terus bablas. Iya. Dipateni wae piye kira-kira Pak Ardeni? Bulet wae iki jawaban. Kuwi mau kan kasuse Olala sing muni tidak-tidak tiba ning pasar. apik. Lah nek sing aku kapusan wong lanang yo aku wingi sempat dipolo barang ngono ki aku lapore nanti Mas Rete. Wah, rasa laporan kowe wis nasibmu. Wah. Ngono lho Mas Rete iki nek karo aku. Tapi kudune ono lho Pak Rete jenengan ki duwe sebuah pandangan kira-kira nek ana kekerasan nggo wanita-wanita ki lapore nang endi? Nah, nang ndi ngono lho Pak RT iki wargamu jare. Ora kongres nang endi ngono Pak jenengan? Kabeh kan ana perlindungan perempuan dan anak to saiki iki. Kowe kudu dong to, kok nek ra dong tak takokke nek pas tekan kene. Nek ono piyayine kira-kira. Ono, ngono lho. Kabeh kuwi ana solusine. Ngono lho. Dadi kowe iki ben iso do dilindungi. Ngono lho. Berarti ngono solusine. Kok ledo lungguh kok kumpul-kumpul. Jaga jarak dong. Jaga jarak dong. Aku kuatir kalau kumpul seperti banyak yang kehilangan dompet nanti ya. Geser ya. Geser ya. Geser ya. Geser ya. Aku pindah kene. Tuklas. Sini, tamu kita duduk dulu. Kita ada challenge. Ya, challenge-nya aku membikin kata-kata dur diatekke dewe-dewe. Ya, satu contoh. Contone. Tuku laos kleru brambang. Heeh. Nongkrong neng kopi jos, strese ilang. Kamu. Lah kok mesen aku. Enggak toh. Harus paling orang yo IQ-nya tinggi. Ayo. Tuku laos ning Jalan Wanasari. Wis tak gaweke aku lho mau laos taruh brambang. Berarti Aku ngomong nongkrong neng kopi jos, strese ilang itu kalimatnya tinggal meneruskan. Oh iya. Tuku Laos karo brambang. Ayo. ning Jogja TV kopi jas rai tahu bimbang. Lihatlah Toro
Tolong di close up yang raine ciut mesti bingung kan. Ya. Aku ya. Iya. Kulos karo Brambang. Kopi jos. Aku randa wong lanang. Ya. Tatang iki tatang. Tukulos. Kleru Brambang. RT ne kopi jos kaya wong ilang. Ya, baik pemirsa. Ayo aku mati. Kukulos karo Brambang. Terus. Nek ora pitados bareng kita nyawa. Oke. Dan kita mengatakan selamat sore, selamat bergabung lagi di acara kita yaitu Kopi Jogja TV. Ibu Erlina, monggo Pak Sukron, Enggah Malin J. Seperti yang tadi jam 3 kita infokan bahwa kita akan hadir lagi di program acara kita yaitu Kopi Jos. 1 jam ke depan kita bersama tentunya keluarga istimewa episode yang kesekian kalinya. Cuman hari ini kita mengusung tema yang berbeda yaitu temanya adalah iki kepiye tulisannya dapat sekro iki kepiye nggonmu saya sedang. Anakku. Ya. Tema kita kali ini adalah peran Pemda DIY dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIY. Nah, ini untuk semuanya saja simak acara ini sampai selesai karena kita menghadirkan narasumber yang istimewa. Ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM. Beliau selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3A P2 DIY. Dan juga kita menghadirkan beliau adalah Bapak Syukron Arif Muftakin SEMAP. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD DIY. Kita sudah siap ngobrol, Bu Erlina, Pak Sukron. Ya. Matur nuwun. Kita tuh sehati ya Bapak Ibunya kalau begini tuh ya. Bapak hitam, Ibu putih, aku hitam putih. Kok kamu hitam banget? Jambon sih, jambon. Gak hitam putih ya? Jambon, hitam putih ke uripku. Oke pemirsa, kita akan ngobrol dengan beliau-beliau ya di tema kita yaitu peran Pemda DIY dalam aku inggonmu tulisane pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIY. Dan acara ini terselenggara kerjasama Jogja TV dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur nuwun, selalu hadir di sini aktif sekali Bu Erlina. Ini wujud nyata perjuangan beliau untuk pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Bunda yang satu ini sangat peduli. Insya Allah kebaikannya besok di akhirat diganti yang lebih bagus lagi, Bu. Amin. Ini ngomong-ngomong soal kekerasan. Soal apa? Kekerasan. Yang benar kerja dulu baru keras apa keras dulu baru kerja? Nek kuwi ya mengko wae lembah. Semangatnya maksudnya semangatnya. Iya, Ibu langsung ke Bu Erlina saja. Ini kita tuh pengen ngerti. Ini kan sebenarnya sudah ada ya Bu, undang-undang yang yang sudah diadakan untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak sudah ada ya Bu ya? Sudah ada. Itu definisinya seperti apa Bu? Undang-undang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini di sini banyak perempuan ini. Ini aku perempuan yang baru saja menjadi korban kekerasan, Bu. Aku ya apa on? Korban rungkat. Pemirsa dengan pengen tahu nih definisi undang-undang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi di negara kita itu kan berusaha untuk melindungi perempuan dan anak. J, Apalagi J. sudah ada konvensi hak-hak perempuan, J. konvensi hak-hak anak juga, sehingga punya kewajiban untuk itu. Maka kemudian dibuatlah undang-undang. J. Bahkan undang-undang itu kemudian mengikuti perkembangan zaman, kepentingan keperluan yang berbeda kemudian ditambahkan gitu ya. J, J, Ada J. undang-undang tentang perlindungan perempuan, ada undang-undang tentang perlindungan anak. Ada undang-undang yang lebih baru lagi, itu untuk undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, itu kemudian diikuti, diamanah di daerah-daerahnya, kemudian dibuatkan dalam bentuk perda-perda.
Kemudian pergub-pergub gitu. Yang di kementerian itu ada permen-permennya, ada Permendikbud yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus misalnya di perguruan tinggi. Untuk yang sekolah-sekolah juga ada Permendikbud yang mengenai pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan yang ada di satuan pendidikan. Nah, seperti itu. Itu dalam rangka supaya kita semua ya, negara juga itu melindungi perempuan dan anak supaya tidak menjadi korban kekerasan. Kalaupun kemudian terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu sudah membuat mekanisme dari mulai mekanisme pengaduan, mekanisme penanganan kasus, mekanisme pendampingan bahkan ke pasca pendampingan gitu ya. Kemudian lembaga-lembaganya apa saja. Kemudian juga standarisasi untuk layanan korban kekerasan itu harus seperti apa, itu semua sudah diatur. Sudah diatur di undang-undang. Undang-undang dan turunan-turunannya, Betul, gitu ya. betul. Ada Permen PPA, ada Permendikbud, Betul. kemudian di daerah ada Perda, ada Pergub. Oke. Nah, seperti itu. Bu, mungkin di luar sana juga pengen ngerti Bunda, termasuk Pak Sukron juga pengen ngerti sebetulnya bentuk kekerasan. Nah, bentuk kekerasan yang masuk di dalam kategori peraturan undang-undang tadi, Ya. entah kekerasan kepada anak, kepada perempuan, itu seperti apa sih? Jangan Ya. dijawab dulu ya Bu ya. Pak Sukron ya, persiapan jawab setelah iklan berikut ini. Kita ngopi dulu yuk di Kopi Jos. Jos, jos, jos. Disuput kapine kaya ngepralane ake infore lan happy pokoke Kopi Jos. Kaya Sejak 1950, Emko mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Emko, cat kayu dan besi. Di pasal 54 itu menyebutkan bahwa para petani dan penyalahguna narkotika wajib melakukan rehabilitasi. Sosialisasi kita, penguatan masyarakat kita harus berjalan nih. Pemerintah Kota Yogyakarta ini tentu saja sudah banyak yang diwujudkan untuk memajukan masyarakat Kota Yogyakarta. Saderengipun kula matur sembah bekti kula pun kunjuk Hyang Pramesti. Sapa Mas? Diseruput kapine kaya olane kopi 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 kopi. Oke, kaum ibu-ibu yang mungkin standby di rumah sambil masak, saya temenin, kita kancani sambil nonton informasi yang sangat penting buat pengen semuanya di Kopi Jos sore hari ini. Ini loh, tokoh perempuan kita ya di daerah Istimewa Yogyakarta hadir di layar kaca televisi Anda. Di sampingnya ada bapak kita yang ganteng yang selalu mensupport beliau ya. Jer Basuki Mawa Beyo. Gitu. Bu Erlina. Oh, unjuk Anda belum? Betul. Cacak Ini gelas orang kaya. Ini khusus ya di situ. Khusus, tapi minumannya tetap jahe gepuk tungkak.
Iya. Ke pegunungan mesti. Lah kok iso? Aku ngembun. Iya, masih kena WA piye? Tolong sampaikan bakule angkringan Pak Atma. Engko bar syuting gelasnya balik ya. Kok konangan nyelek catering? Kowe mau nyileh ngendi ta, Mas? Catering. Lah kelas biasane tak kayak ngendi? Kayak tak gadekke. Makanya saya dipun nunjuk Ora nang mlek-mlek boleh. Ayo mengko sik kok ya ngunjuk sik. Iya, J. Pemirsa kita kembali lagi ya bersama di Kopi Jos tentunya keluarga istimewa dengan tema kita adalah peran Pemda DIY dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Betul. DIY. Dan tadi definisi undang-undang kekerasan terhadap perempuan dan anak saya sampaikan oleh Ibu walaupun sekilas tidak semuanya karena memang banyak sekali aturan di situ ya. Nah, kita juga pengen ngerti seperti apa bentuk-bentuk kekerasan Ibu itu Ibu silakan. Ya, yang jelas kekerasan itu disebut kekerasan itu segala tindakan ya yang menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. Baik itu fisik, psikis, seksual, penelantaran dan sebagainya itu. Termasuk trafficking diantaranya gitu. Jadi yaitu menimbulkan kerugian bagi korbannya. Jadi nggak hanya yang fisik ya, kita seringkali mengenal kekerasan itu sing ketok nampar, nendang dan sebagainya. Psikis pun termasuk diantaranya. Jadi kekerasan yang mungkin hanya verbal disampaikan tapi menyakiti hati orang lain itu juga termasuk kekerasan. Itu ya, bullying, perundungan itu termasuk di dalam kekerasan itu. Jadi tidak boleh dilakukan. Nah, jangan sampai kita melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apalagi sudah ada undang-undangnya ya. Jadi itu termasuk juga pelanggaran kalau melakukan dan bisa diproses hukum. Nah, itu. Jadi bisa diproses hukum. Jadi hati-hati jangan sampai kita melakukan. Pak Sukron, nyonya nggih Bu nggih. Pak Sukron, kalau melihat kekerasan yang ada di DIY sendiri, seberapa besar concern dari DPR sendiri dalam menyikapi hal tersebut, Pak? Ya, memang Jogja belum bisa bebas ya dari kekerasan. Banyak kasus masih terjadi, baik itu di level-level remaja, kemudian di rumah tangga dan banyak laporan mungkin nanti datanya nanti di Bu Erna mungkin akan lebih detail ya Pak ya. Detail ya. Nah ini memang kami prihatin gitu kan. Banyak terjadi dulu bisa kekerasan jalanan, kemudian kekerasan di rumah tangga. Nah kita sebenarnya prihatin dan kita memang sudah banyak beberapa kali kita mengundang para stakeholder misalnya dari pihak keamanan, kemudian dari pihak pengampu wilayah untuk duduk bareng bagaimana untuk mencegah. Nah memang pencegahan ini sebenarnya tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh pemerintah DIY, apalagi kami di DPRD yang terbatas ya, tapi harus keterlibatan seluruh elemen masyarakat gitu kan. Kalau itu dilakukan bersama-sama saya kira nanti itu akan dengan sendirinya akan berkurang gitu kan. Kalau habis gitu Kak ya mungkin masih jauh gitu kan, tapi kalau berkurang minimal misalnya hari ini kita melibatkan orang tua dalam rangka untuk mencegah kekerasan pada di jalanan misalnya. Ini kan orang tua mengontrol anak-anaknya sendiri gitu kan. Bagaimana mereka tidak keluyuran malam atau kemudian mereka tidak keluar tanpa tujuan yang jelas. Nah, ini akan mengerem atau mengontrol itu. Tuh Bu Dewi Lala dengarkan tuh, jangan keluar malam kamu itu. Saya kan kerja kok mangkate esuk balik esuk meneh yo kerja kepiye. Pasar Brengarjo kok ya. Ku nek Olala kan jelas-jelas karena keluar mengalami kekerasan. Lah ku nek omah telepon-teleponan lho kok contek-entekan kabeh. Bisa. Bisa ya. Online itu bisa kekerasan online. Iya. Era digital lebih hati-hati ya Bu Nji. Ya, betul. Dan aku sekarang itu berkembang. Aku kok mesti kining Jogja iki sing mengalami ini ya Bu ya. Nah kalau banyak data yang masuk juga sendiri untuk sampai saat ini Bu berapa mungkin kalau misalnya bisa dihitung atau mungkin seingat Ibu aja dari tahun ke tahun apa meningkat apa Jogja menurun Bu ini khususnya di ini Bu? Ya pernah naik tapi juga turun gitu ya. Tahun 2022 itu sekitar 1282. Yang lapor itu. Yang lapor. Nah, yang tidak lapor mungkin juga lebih banyak. Lebih banyak soalnya izin kok ya. Ya,
Ada yang merasa malu, ada yang takut terhadap pelaku ya karena ada ancaman-ancaman dan sebagainya. Ada yang tidak tahu mau mengakses kemana untuk minta bantuan juga. Ada yang merasa iki salahku kok, jadi menjadi korban kekerasan itu merasa sebagai kesalahannya sendiri. Nah, itu kan memang ada banyak sebabnya ya. Yang jelas kalau di DIY yang melaporkan kasusnya kepada semua lembaga layanan ini, kami sudah punya aplikasinya untuk semua lembaga layanan itu untuk melaporkan apa yang mereka tangani. Nah, itu yang paling banyak memang kekerasan psikis. Ya, kekerasan psikis, baru kemudian diikuti kekerasan fisik, lalu kekerasan seksual, baru kemudian penelantaran, trafficking dan sebagainya. Nah, itu angkanya yang tidak melapor namanya fenomena gunung es ya. Betul. Itu tampaknya juga masih banyak. Nah, maka memang kami harapkan daripada menjadi korban kekerasan dipendam sendiri, tetapi mengakibatkan kualitas hidupnya kemudian menurun gitu ya. Karena jengkel, dendam, depresi dan sebagainya kan kualitas hidupnya jadi menurun. Nah, eman-eman kan, ya mending lapor saja. Ya, sehingga kemudian petugas-petugas kami bisa membantu. Kami punya petugas semuanya ada, jadi pendamping psikologinya juga ada. Kan memang korban kekerasan biasanya tertekan ya, ada tekanan-tekanan psikis, takut keluar rumah bahkan kadang-kadang dan sebagainya, sehingga perlu untuk diterapi secara psikologis. Kemudian kalau itu mau diangkat menjadi kasus hukum, dilaporkan ke kepolisian dan sebagainya, kami menyediakan pendamping hukum. Ya, tetap ada Bu Nje. Ada, kemudian juga ada pendamping rohani gitu ya, kalau mau perlu sisi untuk religinya dari sisi religi, dan semuanya gratis gitu ya. Ya, jadi eman-eman kalau korban kekerasan itu memendam sendiri dan kualitas hidupnya turun, mending lapor dan kemudian didampingi oleh para petugas yang profesional tadi sehingga mengembalikan kualitas hidupnya gitu, memulihkan juga dari trauma, dari depresi, tekanan-tekanan, bahkan kalau ada ancaman itu juga petugas kami siap untuk kemudian untuk prakteknya Bunda, ya. Untuk prakteknya tuh biasanya kan yang namanya ancaman kayak kita tidak pernah tahu ya. Nah, itu biasanya dari kantor dinas tuh pendampingannya bagaimana? Apa tetap sampai ada yang menunggu di rumahnya untuk segi keamanannya atau bagaimana itu? Ya, tergantung dari kasus. Kami punya petugas yang sampai ke lapangan ya, penjangkauan. Jadi kalau memang harus diselamatkan dari lokasi begitu ya, karena jiwanya terancam dan sebagainya, kami siap. Ada mobilnya, ada petugasnya yang bisa langsung mengambil gitu ya, menyelamatkan. Kemudian kami punya rumah perlindungan. Ada juga. Sehingga kalau memang harus diambil dari rumahnya atau dari lokasi kejadian dan harus diamankan di rumah perlindungan yang supaya tidak jadi sasaran kekerasan lagi itu dari pelaku, ya kami ambil, kami taruh dulu di rumah perlindungan sambil kemudian didampingi semuanya. Bahkan kalau si korban itu kemudian menderita fisik, sakit fisik ya, karena luka-luka, teraniaya dan sebagainya karena tindakan fisik dari pelaku, kami siap juga untuk kemudian mengantar ke layanan kesehatan, dibantu di sana. Kalau itu korban perkosaan juga langsung, biasanya korban perkosaan kan ada luka fisiknya juga langsung dibantu, termasuk kemudian kalau membutuhkan visum. Kalau korban perkosaan kan sangat penting untuk mendapatkan visum. Enggak, Bu? Gratis semua. Bener ya? Gratis semua. Gratis bang, sumber dana neneng. Dari ada Pak Sukron. Ada Pak Sukron. Jadi ibu ya, berarti kayak aku tadi langsung lapor ke Pak RT tadi kan, Pak RT tadi katanya yuk langsung diantri ke tempat ibu ini. Enggak, tempat Bu Erlina. Nah, tadi kan sudah sampai yang toko sepatu tadi, bablas tinggal kiri gitu kan. Tinggal nanti belok kanan udah nyampe gitu. Oh, tenan kok jebule. Tenan. Oh, tekan sana. Iya. Jadi kami langsung pertama ngadunya ke Pak RT, Bu. Jadi layanan untuk korban kekerasan itu ada di tingkatan provinsi, DIY punya di kantor kami itu ada gedung khusus untuk layanan gitu. Kemudian di kabupaten kota juga sudah punya UPT PPA juga. Jadi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak gitu. Kemudian juga ada LSM yang nangani korban kekerasan juga, ada Rifka Anissa dan sebagainya. Nah, silakan mengakses itu. Nanti kami itu sudah ada di dalam satu jaringan, jejaring gitu ya. Sehingga kalau membutuhkan bantuan antar lembaga ini pun dengan mudah kemudian bisa dilakukan. Kemudian korban kalau misalnya langsung mengakses ke layanan kesehatan pun itu rumah sakit sudah ada di dalam jaringan kami. Sehingga nanti kemudian petugasnya sudah tahu harus berbuat apa gitu ya. Menyurati, menghubungi siapa sehingga kemudian penggratisan layanan kesehatan itu bisa langsung seperti itu. Jadi
semua sudah ada di dalam jaringan, sehingga lebih memudahkan kami untuk bergerak melayani korban kekerasan. Terus kalau sampai saat ini langkah peran Pemda DIY sendiri terkait dengan ini seperti apa? Mungkin Pak Sukron bisa menambahkan. Jadi program yang ada di Dinas DP3P2 itu sudah komplit sebenarnya. Sangat komplit sampai menjangkau ke level-level desa, kelurahan. Jadi tinggal bagaimana kemudian optimalisasi sebenarnya sih masyarakat tahu bagaimana kalau dia mengalami kekerasan harus memanfaatkan pelayanan ini Pak. Sudah komplit sekali dan kita sudah dorong bagaimana dari sisi programnya kita dorong, kemudian dari anggaran juga kita dorong. Hanya memang yang hari ini kita lakukan harusnya sosialisasi lebih luas lagi. Makanya dengan itu siapa Pak yang bertugas untuk sosialisasi sampai ke tingkat bawah itu Pak, wong desa ben pirsa ben ngerti dan menyadarkan bahwa kamu tuh menjadi korban. Ada kader juga di tempat Ibu Diana itu ada kader-kader yang termasuk bersama dengan ya, Komisi dengan D. kami. Jadi kita selalu selalu bareng-bareng bagaimana ayo ajak-ajak bagaimana kalau mereka yang korban-korban jangan takut melapor. Jangan takut melapor, jangan takut untuk bersuara, berbicara. Kalau memang mereka bisa bercerita kepada siapa. Bahkan kami juga seringkali diundang ya sama kampus, oleh sekolah-sekolah itu ketika pas pengenalan mahasiswa baru, siswa baru gitu. Untuk kemudian memberikan pemahaman tentang perlindungan anak, gitu, perlindungan perempuan, gitu, beserta layanan-layanan yang sudah disediakan oleh pemerintah, gitu, dan menghimbau supaya tidak melakukan kekerasan, gitu ya, itu penting. Dan memang ini dibutuhkan sinergi, Pak Sukron, sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan juga khususnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan juga, karena tiwan jenengan menggelontorkan dana, ibu punya program seperti ini, undang-undang wis ditata wis diatur, tapi pargone mau terima, aku dadi korban rapopo, itu gimana? Berarti memang termasuk tidak gayung bersambut gitu Pak. Berarti termasuk kayak aku, olah jadi korban ini memang harus berani untuk dan bisa online ya Bu? Bisa online. Jadi sudah ada hotline-nya. Tinggal mencet aja lewat HP-nya masing-masing ya. 129 udah tersambung. 129 bisa dicoba. Pemirsa di luar sana ya yang mungkin mengalami atau punya pengalaman dan sampai saat ini masih terjadi kepada diri Anda terkait kekerasan dalam keluarga, entah itu kekerasan seksual ataupun kekerasan mungkin psikis atau mungkin memang langsung fisik atau online gitu. Iya, itu Anda itu malu ketemu langsung dengan Ibu Erlina atau bingung ketemu Pak Sukron, hotline-nya manfaatkan. Di nomor berapa tadi Bu? 129. 129. Handphonemu do gunakno yo yo. Aja kudu belanja online. Kalau mau WA juga bisa. 24 jam. Jadi kalau nggak mengenal hari libur ya. Bisa langsung mengadu ya Bu ya. Kalau kemudian pengen WA gitu tinggal 08111 satunya 3 kali gitu 129 129. Bisa COD enggak Bu? COD. Tapi dirahasiakan. Jelas kalau kita mengadu kita identitas dirahasiakan toh kan. Dirahasiakan. Gitu kan juga istisen ngono lho Bu. Jadi kami itu melayani gitu ya para korban ini juga mempertimbangkan harga diri, mempertimbangkan ketakutan, ancaman, keselamatan dan sebagainya. Sehingga juga rahasia dijamin gitu ya. Tapi diselesaikan kasusnya gitu. Iya. COD mau iki curhat ora dodolan. Jadi mereka itu nanti suka ketemu neng di curhat gitu loh. Ini ada yang WA masuk teman-teman ya. Tolong tanyakan ke Bu Herlina apa itu sinergi pentahelik dalam pencegahan, penanganan dan rehabilitasi terhadap korban. Dijawab nanti Ben Bu Herlina sama Pak Sukron ngopi dhisik ya lur, hanya di kopi Jos. Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda.
Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Dua orang anak lelaki dan perempuan bermain-main di halaman. Di pasal 54 itu menyebutkan bahwa para pecandu dan penyalahguna narkotika wajib melakukan rehabilitasi. Sosialisasi kita, penguatan masyarakat kita harus berjalan nih. Pemerintah Kota Yogyakarta ini tentu saja sudah banyak yang diwujudkan untuk memajukan masyarakat Kota Yogyakarta. Diseruput kapine kaya apelane kapecas teman-teman audio bisa nggak dimatiin mic-nya? Kalau mic-nya nggak bisa, orangnya aja gimana ya? Aku lagi menikmati bensin lagi jaman aja. Ada apa lagi ya? Kopi jas. Modal aku main kopi jas saya tidak meneh kok. Ya. Mas Atma. Dalam. Ayo dong daharane kagum. Kesukaane Pak Sukron tahunnya Mbak dikasih rada krumil dulu. Aku mau goreng tempe spesial tinggal Pak Sukron loh. Iya. Hari ini tempenya beda dengan tempe yang biasanya. Aduh, tempe apa ya? Tempe kemul. Soalnya adem tenan kok ya wone lagi tempe sak kemuli. Niki tahu riye, kalih menika bakwe nih. Pak Sukron seperti biasa. Dan sekali lagi kita ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Herlina ya yang selalu mensupport acara kita yaitu acara Kopi Jos. Ini bisa terselenggara acara Kopi Jos Jogja TV kerja bareng dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta disupport langsung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pokoknya istimewa. Ini ada pertanyaan yang cerdas banget Ibu. Apa itu sinergi pentahelik dalam pencegahan, penanganan dan rehabilitasi terhadap korban? Nah, nyambung ini Bu, monggo. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Sukron juga ya bahwa ini memerlukan keterlibatan semua pihak. Ya. Kalau pentahelik tadi kan berarti ada keterlibatan antara pemerintah, antara kampus-kampus akademisi gitu ya. Kemudian dunia usaha juga harus terlibat gitu. Kemudian masyarakat dan lain-lain tadi, dunia usaha itu dengan CSR-nya, dengan pengaturan di dalam perusahaannya supaya ada perlindungan terhadap pekerjanya, terutama yang perempuan gitu ya. Kemudian kalau yang kampus-kampus tadi di dalam kampus pun gitu, pertama adalah juga ada pencegahan dan penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan yang ada di kampus yang berjejaring juga dengan layanan kami. Kemudian juga ikut serta membagikan gitu ya, membagikan ilmu-ilmu bagaimana mencegah, kemudian mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat juga dengan kegiatan-kegiatan dari perguruan tinggi ini. Kemudian juga perguruan tinggi ikut serta di dalam forum perlindungan korban kekerasan yang berjejaring tadi itu, sehingga kemudian memudahkan penanganan kasus kekerasan. Nah, demikian juga masyarakat juga ikut serta di dalam pencegahan. Tadi sudah disampaikan Pak Sukron ya.
orang tua itu bagaimana supaya benar-benar memperhatikan anak-anaknya, supaya si anak tidak menjadi pelaku dan tidak menjadi korban, gitu ya. Kemudian masyarakat juga bisa mengusulkan di dalam pembangunannya supaya kemudian di dalam pembangunan itu juga menyediakan fasilitas-fasilitas bagi kreativitas anak, misalnya ruang-ruang publik untuk berkegiatannya warga masyarakat secara bersama-sama sehingga guyup rukun, terhindarkan dari kekerasan. Kemudian juga membuat program-program dari yang mulai kecil-kecil tingkat RT misalnya untuk membuat guyup rukun, mensosialisasikan anti kekerasan dan sebagainya sampai ke tingkatan dukuh, kalurahan, kapanewon. Nah, kalau semua bergerak bersama kan kemudian bisa meminimalisir calon-calon pelaku ini supaya tidak menjadi pelaku. Kemudian juga bisa menghindarkan masyarakat supaya paham bagaimana menjaga diri gitu, paham bagaimana area-area yang rentan terjadinya kekerasan, juga paham kemudian kalau ada potensi terjadi kekerasan itu melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib dan pihak-pihak lainnya yang kompeten gitu. Kemudian kalau menjadi korban kekerasan kemudian mengadu pada layanan gitu ya. Itu ya gerak semuanya. Di sekolah-sekolah juga demikian. Guru harus paham bagaimana mendidik tanpa kekerasan. Bagaimana melakukan mendisiplinkan siswa tanpa kekerasan, gitu. Bagaimana memfasilitasi para siswa supaya bakat minatnya itu bisa tumbuh optimal tanpa kekerasan juga. Jadi tegas boleh, tapi kekerasan juga jangan. Jangan, karena kekerasan terhadap anak itu akan berdampak pada kehidupan anak. Secara psikologis, fisiknya juga membuat kualitas hidupnya menjadi menurun tadi ya. Kepercayaan dirinya menjadi rendah. Mentalnya kena. Gitu. Kemudian jadi takut mau ngapa-ngapa takut misalnya. Kemudian pelajaran jadi menurun karena ada depresi ya, tekanan-tekanan gitu. Tidur jadi nggak nyenyak karena mikirkan apa-apa yang mengancam dirinya itu tadi dan sebagainya. Kenapa kok kemudian ada Permendikbud yang mengatur tentang satuan pendidikan ini supaya melakukan tindakan pencegahan dan penanganannya. Mengharuskan juga mereka membentuk sekolah-sekolah ini nantinya membentuk satgas gitu ya, di dalam sekolahnya masing-masing, yang kemudian kalau tidak bisa melakukan penyelesaian kasus kekerasan misalnya karena itu sudah tingkatan sedang atau berat, kemudian merujuk kepada dinas. Nah, dinas juga bisa kemudian berjejaring dengan kami, merujuk kepada kami untuk kasus-kasus yang tidak bisa ditangani. Nah, seperti itu. Memang harapan kami adalah semua warga masyarakat sadar bahwa kekerasan itu akan berdampak negatif terhadap korban. Dalam waktu dekat maupun dalam waktu dekat maupun jauh. Apalagi kalau itu korban kekerasan seksual ya. Itu dampaknya sampai apalagi kalau menimpa anak. Dampaknya sampai nanti dewasa sampai tua, traumanya. Bu Erlina nyun sewu, kalau korban pasung itu pripun bukan ada tuh di saya. Nyun sewu, beliau ini memang ada keterbelakangan, mungkin ada kesehatan mental terganggu, kemudian daripada ngamuk dipasung. Nah, itu juga salah. Kekerasan juga. Kekerasan. Padahal seandainya kemudian melaporkan pada yang OPD atau instansi dinas sosial yang mengurusi itu, kan kemudian ada solusinya gitu ya, tanpa harus memasung. Gitu. Tapi nek mboten dipasung ngamuk wong liya merugikan ibu nek gitu. Kan sudah ada rumah sakit, pengobatan, layanan kesehatan untuk orang-orang dengan gangguan jiwa. Gitu nah, itu kalau yang sering kita lihat gitu, mungkin di sekitar tetangga sering ribut rumah tangga tapi tidak ada yang melapor. Apakah tetangga boleh melaporkan itu? Boleh. Takutnya kan dibilang kok melu-melu urusane uang. Lemure trigis kok gurih. Lah bener lho. Urusane dewek kok kowe melu-melu ya metu tutupan raine mergone anu biru-biru kae bar diajar ngono to. Ngono wis alasan jarene tiba ning kamar mandi ya to. Kuwi lak yo kerep to. Iki jan tanggamu banget. Setiap orang yang tahu, yang melihat dan sebagainya kekerasan itu boleh melaporkan, bisa melaporkan dan rahasia dijamin. Nah, itu yang sering kita lihat juga, Bu. Kadang-kadang ada kekerasan, ada main hakim sendiri. Tapi bukannya ada yang mencegah, tapi malah didokumentasikan di video terus akhirnya menyebar. Kalau disebarkan nanti malah kena UU ITE ya. Iya, si penyebarnya ya, Bu ya. Nah, jadi mending langsung mengakses pada layanan viral. Bunda tadi jenengan ngendikake mungkin jejaring tadi ya yang ini harus terkait dengan ini. Nah, misalnya di masyarakat itu kan ada namanya Babinsa, Babin Kamtipmas Ibu dia. Nah, itu misalnya Pak RT mau
Muni babin kok karo RT. Oke Pak, ora trimo nek aku. Oh iki lho, babin sa kok sing diwaske Pak Saiki RT. nuwun sewu, apakah pantas misalnya ya seorang di Matejo kok mengatakan Pak RT babi? Enggak mungkin toh. Kudune lah iki mau apa? Enggak menghormati, aku menghargai, enggak mungkin. Pak RT itu kan istilah sesepuh kita. Enggak mungkin saya ngomongin dia babi. Ya benar, kok dibolang-baleni ya. Enggak sopan banget ini. Enggak sopan. Harusnya jangan ngomong celeng. Terkait dengan itu, Bunda Rina, punten. Itu misalnya dari pihak korban tuh, oh aku wanine akrabku dengan Pak Babinsa, Pak Babin itu bagaimana Bu? Apa itu nanti tetap untuk hak pendamping tetap ada kaitan dengan DP3 AP2 menika? Tetap nanti. Boleh. Mau melapor lewat Pak RT boleh, mau lewat Babinsa, mau lewat Babin Kamtipmas, mau lewat Jaga Warga, mau langsung hotline tadi, atau kami juga punya Satgas PPA di setiap desa dan Kapanewon ada koordinatornya, itu juga bisa lewat para petugas Satgas PPA itu. Nanti kemudian semuanya bergeraklah untuk melaporkan ke layanan, gitu ya. Nanti petugas layanan yang akan menjangkau. Jadi intinya memang kita jadi korban ataupun sebagai saksi adanya kekerasan memang harus melaporkan ngoten nggih. Sebaiknya begitu daripada korbannya makin terpuruk gitu ya. Nah, yang terjadi di masyarakat Bunda juga Pak Sukron pasti lebih paham karena beliau itu masyarakat sekali. Yang saya tahu beliau itu sangat masyarakat, wakil rakyat yang masyarakat. Kenyataan di lapangan itu yaitu awake dhewe iki tonggoan itu kadang gede rasa pekiwe. Ngerti kalau tetangga itu sering berantem bla 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 bla, kita cukup berdiam diri takut mungkin bukan urusanku. Nah tadi ini misalnya ada pertanyaan terus bagaimana partisipasi masyarakat seharusnya bagaimana itu kepiye Bu kita peran kita atau bagaimana Bu? Pak Suran mungkin atau saran Pak Suran untuk Ibu bagaimana ini? Itu kan yang sering mengalami itu. Iya. Apa maksudnya? Gede rasa pekiwe tapi kita ada jaminan bahwa dilindungi, di aman, disembunyikan itu bagaimana? Karena ngeroh harus lapor mah dadi kena ya mengko. Ya, jadi memang sering ya kami sebagai ya yang di masyarakat lalu jadi tumbuhan ya kadang-kadang apapun ya mulai dari persoalan-persoalan kehidupan bahkan persoalan-persoalan yang melingkupi kehidupan terkait banyak hal lah apakah itu persoalan-persoalan dengan di lingkungan keluarga bahkan ke masyarakat itu mesti salah satunya ke kita gitu kan. Nah banyak memang yang mengadu ke kita ada persoalan. Nah memang adanya kekerasan kayak apa ya bibitnya itu kan sebenarnya karena ada apa ya kuasa relasi kuasa merasa lebih dari yang lain kemudian menginjak atau bahasanya melakukan menekan dengan menginjak menekan yang lebih lemah. Nah, ini yang harusnya dihindari bahwa kemudian meskipun kita itu mungkin jabatannya tinggi atau mungkin orang yang berlebih atau orang yang lebih kuat atau perkasa, jangan kemudian memanfaatkan itu untuk melakukan perundungan kepada orang lain atau kekerasan pada orang. Itu yang sebenarnya. Nah, ojo tak siap bener ya. Ojo dumeh gitu kan. Nah, itu yang harus kita sebagai orang Jawa kan punya hal-hal yang harus kita. Pak Jawa niku jananu ya Pak apa ya ngerosok banget gitu Pak. Nah, betul. Ya, kalau itu diterapkan saya kira baper. Oh ya, jadi kalau itu kita terapkan, saya kira itu akan apa ya, tidak akan terjadi. Kita menghargai orang lain, kemudian memang hari ini rasa-rasa kemudian itu muncul karena mungkin satu hubungan antar masyarakat itu sudah mulai terkikis dengan kemungkinan ya kemajuan teknologi. Sekarang kan banyak orang yang mungkin lebih banyak di anak-anak kan di rumah dengan HP itu di situ adanya isinya kan game yang kekerasan gitu kan. Akhirnya kemudian kan dunia nyata terpengaruh itu. Perang-perang iya kan orang itu padahal kalau di HP atau game kan ketika melakukan sesuatu mati bisa hidup lagi. Coba kalau di dunia nyata mati ya mati tenang gitu kan. Tinggal nama. Iya, itu yang terjadi. Jadi perlu pendampingan juga sih Pak. Iya, untuk itu. Orang tua tadi saya penting. Orang tua untuk mengontrol anaknya. Kemudian dia
bagaimana pergaulan anaknya, perkembangan anaknya harus dikontrol. Itu kita ini kan nuwun sewu, tidak jauh beda dengan Pak Sukron sebagai wakil rakyat dan juga tokoh masyarakat. Dan kita pun sering Pak ketemu langsung dengan warga masyarakat. Mungkin kami bisa dibekali oleh Bu Erlina bagaimana caranya awake dhewe juga iso mensosialisasikan. Jadi nongkrong di Kopi Jos itu paling enggak ikut membantu juga nih, ikut berjuang seperti Bu Erlina ini gitu loh. Harapan kami kan ya coba Bu disangoni modal sing kepiye gitu loh Bu, gimana gitu ya. Tapi nanti ya kita nanti dapat bekal yang biar tambah oke bekale. Ini bekali bukan hanya kita saja tapi yang menyaksikan kita juga pengen dibekali. Betul sekali. Nanti kita sampaikan ke masyarakat penyampaiannya ora kleru seperti yang diatur ke Bu Erlina Pak Sukron, tapi dia sampai ke masyarakat. Karena kalau cuma beliau yang berjuang, kita yakin belum tentu sampai ke masyarakat bawah. Lah nek kita kan kadang sok ngemis terus desa-desa tadi kan ketemu langsung di sana. Betul. Dan sebagainya. Jadi nih ya di rumah ini pokoknya jangan pindah channelnya ya. Betul. Karena nanti kita akan dapat banyak bekal. Pentahelik tadi. Kopi nggih betul, kentang unjuk kopi rumiyin teman-teman jajak kemana-mana tetap di Kopi Jos. Jos. Berubah kapine kaya obsolane. Kopi Dua orang anak lelaki dan perempuan bermain-main di halaman. Diseruput kopine kaya obrolane. Kopi kopi jalan, kopi khas kopi Dan kita masih di Kopi Jos ya, dengan keluarga yang istimewa. Yang istimewa beliau saja ya. Kita ini pelengkap. Kan kita keluarganya jadi melu istimewa. Betul, ya kita keluarga huru. Hilang. Guyon sekarang cari perhatian kepada Pak Sukron. Aku pengen didamu. Pak Reta tolong didamu nih. Hilang. Iya, dan kita akan kembali pemirsa di segmen akhir ini. Kita tadi membahas atau tema kita adalah peran Pemda DIY dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIY. Sekali lagi beliau sudah panjang lebar mengatakan monggo kalau memang perlu bantuan terkait kekerasan yang ada dalam rumah tangga Anda, terkait kaum perempuan ataupun anak-anak, dan juga mungkin di tempat-tempat lain yang sekiranya Anda itu tahu ada solusi dari beliau bagaimana caranya, terus perlindungan seperti apa, inilah wujud nyata perjuangan dari dinas DP3AP2 DIY. Kita support, kita bersinergi biar benar-benar daerah Istimewa Yogyakarta menika ayom-ayem toto titik tantrem gitu. Nah, lo pengen minta modal ini sama Pak Sukron sama modal apa? Modal usaha. Modal. Tak kira lek modal usaha ya aku melu. Pak Sukron udah Sukron dong. Kacang ambil satu. Apa? Iki ora kuwi goleki anu sisire kere. Pak Sukron kok Pak Sukron. Sukro itu ada lagunya. Sukro di pinggir jalan. Sukro. Suka ya. Tapi nek ana Pak Sukron nang nggawane suka
juga ini Mas Tejo, ini bekal untuk saya sebagai ketua RT. Iya. Sampaikan ke warga saya Pak. Iya. Nah, kalau kemarin kan saya masih bingung, kadang-kadang aku malah ahli psikolog neng orang kan. Nggih. Nah, kula pengen ngerti Bu, sampai saat ini sosialisasi yang telah dilakukan dari kantor Ibu atau mungkin secara langsung setiap Pak Sukron ketemu masyarakat itu bagaimana? Pertama memang kami bersama-sama dengan Dewan juga ya, Iya, itu iya. sosialisasi langsung tatap muka dengan masyarakat di desa-desa, di kota juga iya. Kemudian melalui semua media sosial yang kami punya itu juga ada sosialisasi edukasinya di situ, tinggal ngeklik lah gitu. Kemudian juga melalui seperti ini televisi, karena kan media itu salah satu pentahelik tadi, untuk kemudian bisa menyebarkan informasi-informasi, edukasi-edukasi kepada masyarakat. Kemudian juga melalui koran ya, koran macam-macam lah gitu. Itu kami bahkan setiap bulan itu keluar satu halaman keluarga istimewa, khusus keluarga istimewa. Di situ juga ada kolom untuk aduannya gitu ya. Itu artinya contoh apa yang kami tangani dan sebagainya. Nah, itu yang kami kerjakan. Kami menyediakan layanannya itu tidak hanya terhadap korban kekerasan, artinya yang sudah menjadi korban, tetapi yang masih dalam taraf konflik-konflik biasanya ya, itu juga kami menyediakan layanan gratis juga, namanya telekonseling sama konsultasi gitu. Bahkan perubahan perilaku pun bisa di situ. Kami punya yang namanya telekonseling sahabat anak dan keluarga. Itu tinggal melalui medsos, melalui WA bisa. Mau setengah malam, mau jam kerja boleh gitu ya. Kalau lagi gabut gitu, tinggal kemudian WA dan sebagainya. Kayak begitu biasanya apa ya, dibimbing apa langsung dikasih solusi Bu biasanya misalnya? Langsung karena ada konselor gitu ya, konselor psikologi. Jadi nggak cuma menampung dulu tapi langsung dikasih. Tapi kadang-kadang juga korban kekerasan itu konseling dulu tapi kemudian berniat melaporkan. Nah, itu nanti kemudian dirujuk ke layanan kekerasan oleh petugas dari telekonseling itu. Itu yang masih dalam konflik-konflik kecil gitu ya. Itu gabut-gabut dan sebagainya, curhat dan sebagainya itu di situ. Kemudian kami juga punya yang namanya pusat pembelajaran keluarga. Jadi kalau yang T-Saga tadi itu konseling, telekonseling, kalau yang Puspaga itu ada gedungnya. Datang langsung ke layanan pusat pembelajaran keluarga. Di DIY ada, di kabupaten kota juga sudah punya Puspaganya. Di situ ada psikolognya, ada konselor psikologi dan sebagainya. Jadi kalau ada yang pengen datang langsung untuk berhadapan dengan petugas gitu, boleh silakan. Akan dibantu. Sebetulnya fasilitas sudah ada Sudah semuanya. cukup ada. Hanya bagaimana menyadarkan masyarakat dari rasa pekewuh. Betul. Itu yang harus kita sama-sama ya, sama-sama kemudian menghimbau, ngajari, memotivasi gitu untuk jangan menganggap itu sebagai ranah pribadi ketika menjadi korban kekerasan ya, aib dan sebagainya, atau takut terhadap pelaku ya. Karena petugas kami semua siap. Bahkan ketika ada ancaman sekalipun itu sudah siap untuk kemudian ada solusi-solusi untuk itu. Kami juga kerjasama dengan kepolisian gitu ya. Di tingkatan masyarakat juga dengan babin-babin tadi, dengan jaga warga, dengan Satgas PPA yang sudah dibekali secara profesional dan sebagainya. Jadi nggak ada alasan sebetulnya ya. Baik yang masih berkonflik begitu, silahkan mengakses supaya selesai konfliknya, supaya tidak timbul dendam-dendam dan sebagainya sampai menimbulkan kekerasan gitu ya. Dan kalau yang sudah jadi korban kekerasan ya akseslah layanan. Hilangkan rasa pekewuh kalau memang Anda merasa menjadi korban. Ini jadi saya selalu menganalogkan gini, kalau orang sakit fisik ya, kita pasti entah itu beli obat bebas di apotek, di toko obat, datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit dan sebagainya kalau sakit fisik. Tapi kalau sakit psikis, gangguan psikis, apakah kita minta pertolongan? Jarang. Nah, padahal layanan kesehatan juga punya psikolog. Di kami, di pemerintah, di semua kabupaten kota juga sudah menyediakan layanan itu gitu. Jadi selesaikanlah masalah gitu ya. Manfaatkan negara dan pemerintah Ibu. Ini dengan bagi yang mampu bayar, yakin saya apa yang disampaikan Bu Erlina sebagai warga yang langsung sebagai korban, saya sama Olala siap untuk mendukung programnya Pak RT ya. Nanti kita mulai Pak, saya siap untuk berbagi karena ini pengalaman saya siap pribadi. mendampingi Olala. Aku dalam masalah apapun yang aku yang dampingi siapa? Kamu juga ada dampingi tapi bergantian. Nanti terhadap anak-anak yang punya ketergantungan terhadap gadget misalnya, atau ada perilaku-perilaku yang sudah kelihatan menyimpang gitu ya, merosokan dani wong tuane dan sebagainya, atau menarik diri hanya di kamar terus dan sebagainya, silakan mengakses layanan konseling, bahkan perubahan perilaku, terapi-terapi perubahan perilaku juga bisa dilakukan oleh petugas kami. Kalau yang punya duit, layanan psikologi banyak ya, klinik-klinik layanan psikologi. Yang nggak mampu silakan mengakses
pelayanan masyarakat. Iya. Tambahan Pak Sukron monggo sedikit untuk pesan kepada masyarakat. Ya, kalau misalnya kita menjadi korban kekerasan gitu kan, ya jangan ragu untuk bercerita. Minimal bercerita dulu kalau memang dia belum tahu, bercerita dengan orang terdekatnya. Ya, jadi siapapun itu, apakah itu kakaknya, adiknya, atau orang tua, atau temannya, bercerita dulu. Dengan begitu akan meminimalisasi terjadinya efek-efek yang lebih jauh. Nah, dengan begitu nanti akan muncul solusi-solusi ketika mungkin dia sendiri belum tahu caranya lapor ke Puspaga atau mengakses, dari situ nanti akan dapat sharing-sharing dari yang sudah tahu. Nah, peran-peran tetangga kemudian teman itu fungsinya dalam rangka untuk itu membantu para korban-korban yang tidak berani untuk mengungkapkan itu. Dan tadi saya sampaikan Bu Erlina, di Puskesmas itu sekarang juga sudah mulai ada namanya psikolog psikiatri. Di setiap Puskesmas ada sekarang. Itu dari dia standby dengan jam-jam yang sudah diatur. Tinggal nanti datang aja ke sana, nggak usah takut. Karena kalau dengan tadi kekerasan psikis tadi kan itu itu indikasi awal untuk adanya gangguan jiwa. Nah, kalau sudah itu tidak diobati akan berlanjut menjadi gangguan jiwa. Kalau harus masuk gangguan jiwa, dia harus diobati, harus masuk ke rumah sakit. Nah, itu makanya tanda-tanda adanya kekerasan itu dengan munculnya gejala-gejala awal dengan namanya ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Nah, itu awal-awal untuk kita mengetahui bahwa ada gangguan di situ. Karena ODMK ini kan tanda-tandanya sebenarnya simpel. Ada 4 kalau nggak salah. Ada 1 itu nggak bisa susah tidur. Susah tidur nggak? Susah nih, Pak. Kemudian susah makan. Susah makan. 3 hari nggak makan itu, Pak. Terus yang ketiga banyak ngomong. Yang terakhir gelisah. Kamu dulu dipasung kok ya. Nah, itu tambah ini Pak Sukron. Iya. Dan ini fakta di Jogja. Jogja ini datanya untuk ODMK-nya tinggi, ODMK-nya juga tinggi. Datanya itu ODMK-nya itu 8 dari 10 orang itu ODMK. Tapi ada berapa orang juga kasus kekerasan itu, kasus kekerasan itu menjadi terungkap gitu, karena ada orang-orang terdekat yang kemudian bisa menengarai adanya masalah-masalah kesehatan mental untung itu tadi. Atmo langsung konangan. Sehingga ditanyai gitu ya, ditanyai baru kemudian bisa ngomong. Gitu. Ya, pas kuwi gejalane ku langsung tak tekoni ternyata yo kuwi mau. Alhamdulillah kowe ketulung Makanya yo. di segmen akhir ini pemirsa, kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah bergabung di acara ini. Semoga informasi yang dibawa dengan tema kita pada hari ini dari Ibu Erlina, Pak Sukron menjadikan modal ilmu dan pengetahuan buat panjenengan untuk lebih berani mengatakan, lebih berani menunjukkan. Pokoknya apabila Anda ada masalah kekerasan ataupun apa dengan keluarga terhadap perempuan dan anak, ada solusinya dan jangan malu. Mari sinergi kita bangun antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan, menumpas, menghilangkan kekerasan untuk perempuan dan anak di Indonesia. Begitu. Pokoknya aku salut dengan pejuang-pejuang kita yang luar biasa ini. Bu Erlina jangan pernah patah semangat, jangan pernah lelah untuk perjuangkan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia. Pak Sukron juga gitu, selalu support kita semuanya biar terwujud apa yang menjadi keinginan Bu Erlina memperjuangkan perempuan di Indonesia lewat kota Yogyakarta. Wis koyo kampanye Mas. Jadi ya terima kasih kepada Bapak kita, Bapak Sukron Arif Mustaqim SEMAP dari DPRD DIY ya, Komisi D matur nuwun, dan juga Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Ya, terima kasih. Lagi udah unek-unekan kok ini. Terima kasih kerjasamanya hari ini antara Jogja TV dan Kopi Jos. Jangan bosan untuk datang ke sini. Jangan lupa tonton terus Kopi Jos di Jogja TV. Tradisi. Kita undur diri dan salam Indonesia. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk. Kowe ngerti
Iya, bentar. Sayang, kamu liatin aku dulu sayang. Ini aku Bentar. kasih tahu kamu. Iya, bentar. Ini loh. Kamu mau nikah nggak sih sama aku? Iya. Beneran ya? Iya, besok kita nikah. Makasih sayang. Senajan awak dhewe isih enom, kudu mikir mujudke sing dadi impen urip, dadi uang sing iso bermakna ben sotuo mulya lan bahagia. Entah itu siap mental ataupun siap finansial. Tapi aku pengennya sekarang, Mas.
Kenapa toh kamu buru-buru? Kita tuh masih muda loh. Masih banyak cita-cita yang harus diraih. Aku bakal nikahin kamu kok, tapi nggak sekarang. Oke? Janji. Janji. Oke.